Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sahabat Alkitab, di tengah malam yang dingin dan sepi, pada saat orang banyak mengistirahatkan tubuhnya, para gembala masih harus menjalankan tugas untuk menjaga hewan ternak dari berbagai ancaman. Inilah sebuah dedikasi pekerja dalam memenuhi tanggung jawabnya. Penulis Injil Lukas pun menuliskan pengalaman para gembala tersebut ke dalam rangkaian catatan tulisannya mengenai kelahiran Yesus Kristus. Hal ini memiliki makna yang sangat mendalam, secara khusus dengan fakta yang tertulis, yakni Yesus yang dibaringkan dalam sebuah palungan. Sebagai orang yang terbiasa merawat dan menjaga hewan ternak, para gembala tentu sudah tidak asing dengan palungan. Mereka sungguh memahami fungsi dari palungan, yakni untuk menampung minuman maupun makanan dari hewan ternak. Hal ini sangat krusial dalam lingkungan hidup hewan ternak. Itulah mengapa kehadiran peristiwa para gembala yang menerima kabar baik dari malaikat Tuhan mengenai kelahiran Sang Juru Selamat memiliki penekanan yang khas dalam Injil Lukas. Malaikat Tuhan menegaskan kepada para gembala bahwa mereka akan mendapati Sang Juru Selamat terbaring di sebuah palungan di kota Daud. Hal ini ingin menunjukkan bahwa Yesus Sang Juru Selamat adalah sumber hidup yang tersedia untuk seluruh kawanan ternak Tuhan, yaitu umatnya. Dia datang untuk membawa hidup, bukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan nubuatan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 3, yakni, "Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya." Inilah mengapa catatan Yesus yang dibaringkan dalam sebuah palungan memiliki nilai yang begitu mendalam, terkhusus dalam pemenuhan nubuatan dan terkait kualitas relasi antara Tuhan dengan umatnya. Melalui catatan-catatan ini, penulis Injil Lukas ingin menunjukkan bahwa Tuhan sudah menyediakan dirinya melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai palungan untuk seluruh umat mengalami hidup dan menikmati hidup di dalam dirinya. Undangan ini tersedia dan berlaku untuk semua. Itulah mengapa si penulis Injil Lukas dengan sengaja mencatat peristiwa malaikat Tuhan yang memberitakan kabar kelahiran Yesus kepada para gembala. Sebagai perlambangan kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian besar, yang statusnya tidak dihormati maupun hak istimewa tidak didapatkan, yang tidak sebanding dengan kelompok masyarakat kelas menengah apalagi kelas ningrat. Berita kelahiran Sang Juru Selamat adalah hak setiap orang untuk mengalami dan menikmati hidup yang berasal dari Tuhan, Sang sumber kehidupan yang sejati. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menegaskan kepada kami betapa kelahiran Yesus Kristus sesungguhnya tersedia dan diberitakan untuk semua orang tanpa terkecuali. Mampukanlah kami juga sebagai umat-Mu memaknai dan menghidupi semangat yang begitu terbuka dari Tuhan, yang begitu luas, kasih-Mu terbuka begitu besar untuk menjangkau banyak orang. Biarlah kami juga mampu menjalani kehidupan kami dengan sikap yang begitu terbuka dan siap untuk merangkul sesama kami tanpa syarat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kehidupan sejati, kami berdoa. Amin.